Disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI pada Senin kemarin menuai kontra dari sejumlah masyarakat di Indonesia. Di Kota Malang, menanggapi pengesahan undang-undang tersebut, BEM Universitas Brawijaya menyatakan sikap penolakan terhadap undang-undang yang dianggap lebih berpihak kepada pengusaha. Pernyataan sikap penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan tersebut disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UB. Mahasiswa menyampaikan beberapa poin dan tuntutan terhadap pemerintah dan DPR RI atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh dan menguntungkan pengusaha atau investor. Menurut mahasiswa, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, DPR RI dianggap telah mengkhianati rakyatnya sendiri. Selain itu, ada manuver politik yang dilakukan DPR RI dalam pengesahan undang-undang. Untuk itu, mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR RI dan meminta kepada Presiden RI untuk mengeluarkan Perpu atau undang-undang yang bisa menggagalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Lebih jauh, mereka menilai dalam praktiknya nanti, undang-undang yang baru ini lebih banyak menguntungkan pengusaha dan investor. Rencananya, BEM UB akan berkoordinasi dengan BEM dari perguruan tinggi lainnya untuk melakukan aksi yang lebih besar agar menggagalkan pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pada intinya kita tidak ingin RUU Cipta Kerja ini diberlakukan. Kan memang ketika pengesahan belum dapat namun bisa diberlakukan. Nah, oleh karena itu saya rasa melihat dari tahun 97 itu kita bisa ibaratnya memperlama ya pengaplikasian dari undang-undang tersebut sebelum dinomorkan seperti yang tahun 97 berlaku pada tahun 2000 atau 2002 seperti itu. Itu mungkin yang bisa menjadi pilihan yang bisa dilakukan hari ini. Dan memang pada ujungnya kita berharap ada undang-undang ataupun perpu yang mana ini membatalkan undang-undang RUU Cipta Kerja kayak gitu. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang penghujan, keberadaan halte menjadi penting karena dibutuhkan masyarakat ketika menunggu kendaraan dan berteduh. Para pengguna berharap halte yang mengalami kerusakan segera ada perbaikan. Menjelang datangnya musim penghujan, keberadaan halte menjadi lebih dibutuhkan oleh warga, masyarakat, dan pengguna jalan. Selain untuk menunggu kendaraan, juga sebagai tempat untuk berteduh dari panas dan hujan. Beginilah pemandangan di salah satu halte di kawasan Blimbing, Kota Malang. Kondisi halte sudah tidak utuh pada bagian atas dan belakang, sehingga ketika hujan maka pengguna akan basah terkena air hujan. Kerusakan halte ini sudah berlangsung cukup lama dan masih belum tersentuh perbaikan, sehingga fungsinya menjadi berkurang, terutama pada musim penghujan. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, keberadaan halte sampai saat ini masih dibutuhkan masyarakat. Walaupun fungsinya sudah mulai berkurang, tetapi halte yang sudah dalam kondisi rusak tidak seharusnya dibiarkan dan tetap harus ada perbaikan. Di lokasi terlihat bagian belakang dan atap halte sudah banyak yang berlubang, sehingga ketika hujan turun pengguna akan terkena air hujan. Di tempat lainnya juga terlihat ada beberapa halte kotor akibat ulah orang tidak bertanggung jawab. Iwan Hikmawan melaporkan. Membantu para siswa yang terkendala belajar secara daring, Komite Sekolah SMPN 21 dan SMPN Polehan Kota Malang menyerahkan bantuan sosial tahap ketiga berupa HP, paket internet, dan sembako kepada 11 siswa. Diharapkan dengan kegiatan ini, para siswa bisa tetap belajar dengan baik dan lebih berprestasi. Kegiatan bantuan sosial tahap ketiga ini merupakan bentuk kepedulian sosial Komite Sekolah SMP Negeri 21 Malang dan SMP Negeri Polehan kepada para siswa yang terkendala belajar secara daring akibat pandemi COVID-19 dan keterbatasan yang dimiliki. Bantuan paket HP, internet 10 GB, dan sembako diberikan kepada 11 siswa yang berhak dan telah memenuhi kriteria hasil survei yang dilakukan oleh Komite Sekolah. Pada kegiatan penyerahan bantuan sosial ini dihadiri oleh Kepala Sekolah Dr. Hendro Guntur MPD, Ketua Komite Sekolah DRH Nugroho MP, beserta anggota Ervi Sudarmanto MKPD, serta jajaran guru pengajar dan orang tua siswa. Dalam sambutannya, Kepala SMP Negeri 21 Malang dan SMP Negeri Polehan, Dr. Hendro Guntur MPD, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada komite sekolah
donatur, dan paguyuban wali siswa yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dan berharap kepada para siswa agar lebih giat lagi belajar dan meningkatkan prestasi. Ada 3 paket yang diberikan. Yang pertama HP, yang kedua paket data 10 GB, dan yang ketiga alhamdulillah mendapatkan bantuan dalam bentuk sembako. Ya, paket sembako dengan harapan siswa yang nantinya mendapatkan paket ini bisa belajar dengan tenang, dengan nyaman, kemudian nilai atau prestasinya, tugas-tugasnya itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu dalam sambutannya, Ketua Komite Sekolah DRH Nugroho MP menjelaskan bahwa sinergitas komite sekolah dan sekolah akan terus berlanjut dan ketika pembelajaran bisa secara luring, maka komite akan membantu untuk proses pembelajaran bisa sesuai dengan protokol kesehatan. Dalam hal ini, untuk siswa yang pada saat ini melakukan belajar di rumah dengan sistem daring, dan ini kita sudah lakukan kegiatan sosial ini sejak beberapa bulan yang lalu. Setelah terlaksana kegiatan belajar daring ini, ternyata banyak kendala yang kita lihat di lapangan, di mana ada beberapa anak yang dia termasuk orang tuanya kurang mampu, ini mengalami kendala, yaitu sarana untuk melakukan daring ini tidak ada. Acara dilanjutkan dengan penyerahan paket bantuan berupa HP, paket internet, dan juga sembako yang diserahkan oleh kepala sekolah, komite sekolah, serta paguyuban wali siswa. Di akhir kegiatan dilakukan foto bersama para siswa bersama kepala sekolah, komite sekolah, paguyuban, dan jajaran guru pengajar. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyalurkan donatur. Terima kasih untuk kepala sekolah dan komite serta wali kelas dan seluruh guru SMP Negeri 21 Malang untuk partisipasinya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Membiasakan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terus menggunakan masker ketika beraktivitas di tengah pandemi COVID-19, Satgas COVID-19 Kecamatan Wajak melaksanakan operasi justisi. Para pelanggar yang terjaring didata dan diberikan sosialisasi. Upaya untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 Kecamatan Wajak yang terdiri dari TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya melaksanakan operasi justisi di depan kantor Kecamatan Wajak. Operasi ini terus dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 untuk mencegah sekaligus terus mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas. Setiap kendaraan yang melintas di depan kantor kecamatan diberhentikan dan yang tidak menggunakan masker langsung diarahkan ke depan kantor kecamatan untuk didata, diberikan sosialisasi dan juga masker. Satgas COVID-19 Kecamatan Wajak mengajak masyarakat luas untuk terus mematuhi protokol kesehatan serta berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Di lokasi terlihat Satgas COVID-19 melakukan pemeriksaan dan memberhentikan pengguna jalan yang tidak bermasker untuk selanjutnya diberikan pemahaman tentang pentingnya menggunakan masker untuk keamanan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Pak, selama ini kalau Anda melihat tingkat kepatuhan warga masyarakat seperti apa nih Pak? Alhamdulillah kita sudah kesulitan untuk mencari pelanggaran, yaitu ini ada 2 yang melanggar, lain dengan waktu kita pertama kali mendisiplinkan banyak pelanggaran-pelanggaran. Jadi sekarang sudah banyak masyarakat yang patuh di wilayah Wajak. Iwan Hikmawan melaporkan. Calon Bupati Malang nomor urut 1 Haji Muhammad Sanusi dan Didik Gatot Subroto kembali menggelar kampanye di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
Dalam kampanye di Kecamatan Dau, Haji Muhammad Sanusi menghimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang hanya memberi janji, tetapi memilih pemimpin yang sudah memberikan bukti dengan membangun Kabupaten Malang. Hal ini disampaikan calon Bupati Malang Haji Muhammad Sanusi saat melakukan kampanye di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Sanusi yang memulai kampanye di Kecamatan Dau dengan melakukan belusukan di Pasar Desa Landung Sari. Kedatangan calon Bupati petahana ini disambut antusias pedagang Pasar Landung Sari. Selain melakukan belusukan di Pasar Landung Sari, calon Bupati nomor 1 juga melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat Desa Landung Sari. Dalam silaturahmi ini, Sanusi juga meminta dukungan dari para tokoh masyarakat agar mendukungnya pada pemilu Kepala Daerah Kabupaten Malang 9 Desember mendatang. Selain melakukan belusukan di pasar dan silaturahmi dengan tokoh masyarakat Desa Landung Sari, Bupati Malang yang saat ini sedang cuti tersebut melanjutkan belusukan di Desa Mulyo Agung. Di Desa Mulyo Agung, Haji Muhammad Sanusi melakukan dialog dengan kaum muda dan kelompok tani Desa Mulyo Agung. Dialog ini untuk menjaring aspirasi dari kaum muda dan kelompok tani, di mana para petani meminta calon Bupati Malang nomor 1 apabila terpilih kembali dapat memperhatikan nasib para petani dengan memberikan bantuan dan juga pupuk. Menanggapi aspirasi masyarakat ini, Sanusi menghimbau agar masyarakat memilih pemimpin yang sudah memberi bukti dan bukan memberi janji. Ia juga mengaku dengan aspirasi yang diserap dari masyarakat ini akan dikembangkan untuk membangun Kabupaten Malang apabila kembali terpilih. Haji Muhammad Sanusi menambahkan bahwa selama periode pertama menjadi Bupati Malang, dirinya sudah menepati janji politiknya dengan mewujudkan program pembangunan di Kabupaten Malang. Keinginan masyarakat bisa diaktualisasikan oleh pimpinan yang ke depan, maka ada visi misi itu yang harus dilakukan oleh para calon itu ketika terpilih nanti untuk dilaksanakan. Dan Mendagri juga pengarahan ketika saya waktu dilantik setahun yang lalu itu janji-janji politik itu harus didulukan untuk dilaksanakan oleh setiap kepala daerah untuk memenuhi harapan masyarakat. Yang membedakan antara janji politik dengan Abang memanfaatkan program-program pemerintah di birokrasi itu nanti seperti apa, Bang? Janji politik itu yang harus dimasukkan dalam program pemerintah. Makanya visi misi bupati itu nanti setelah terpilih ditetapkan sebagai RPJMD, rencana pembangunan jangka panjang menengah selama 5 tahun itu yang diperlukan dalam rencana kerja tahunan. Itu janji politik itu masuk dalam visi misi bupati, yang visi misi bupati itu akan disahkan dalam perda rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang 5 tahunan. Sementara Khairul Anam, Ketua HKTN Kabupaten Malang yang juga Ketua Tim Pemenangan Pasangan Sandi mengatakan bahwa keluhan petani terkait pupuk, pihaknya akan meminta bantuan alokasi pupuk ke pemerintah pusat. Ia juga mengaku bahwa kurangnya pupuk dikarenakan banyaknya lahan perhutani yang sekarang dijadikan lahan pertanian oleh petani, sehingga kebutuhan pupuk tidak mencukupi. Sementara selain berdialog dengan kaum muda dan petani di Desa Mulyo Agung, calon Bupati Malang nomor 1 Haji Muhammad Sanusi melanjutkan kampanye di Desa Sumber Sekar dengan menggelar dialog dengan kelompok tani Desa Sumber Sekar. Dan memang melihat luas area lahan yang begini luas, kemudian lahan itu tidak hanya pertanian, tidak hanya yang sawah punya rakyat, ladang punya rakyat, tapi sekarang yang kawasan perhutani, yang kawasan hutan menjadi kawasan pertanian itu juga sekarang ini menjadi lahan pertanian, sehingga itu kan menyerap pupuk. Nah, ketika itu menyerap pupuk, maka otomatis akan kurang kan gitu ya. Solusinya minta tambahan alokasi kepada pemerintah pusat supaya ada tambahan alokasi. Itu pertama. Yang kedua, proses pembelian pupuk harusnya sekarang karena penggunaan kartu tani ini ternyata belum banyak yang belum siap. Petani kita ini kan petani yang ada di daerah-daerah, di pedesaan, di pinggir-pinggir. Kalau harus menggunakan pola yang masih baru, itu saya kira ya agak sulit mereka. Utamanya yang mereka punya lahan, mereka lahannya di bawah 1 hektar, setengah hektar, atau 4 hektar. Nah itu maka kita mohon kepada pemerintah pusat ini supaya penggunaan kartu tani itu sementara ditangguhkan dulu sampai dengan tahun 2021 sehingga mereka siap. Simon Alfredo melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Giat sapu bersih nyemplung kali atau saber pungli yang rutin digelar oleh komunitas saber pungli dan pencinta lingkungan Kota Batu hingga saat ini berjalan kurang lebih 3 tahun. Dengan tema 3 Warsa Saber Pungli, mari bergerak ke hulu, mengajak Forkopimda Kota Batu bergerak membersihkan sungai di Kelurahan Ngaglik, Kota Batu. Sapu bersih sampah nyemplung kali atau saber pungli kembali bergerak setelah beberapa saat terhenti karena pandemi COVID-19. Komunitas pecinta lingkungan ini kembali turun ke sungai untuk membersihkan sampah yang dibuang ke sungai. Kegiatan saber pungli di Sungai Kebulesti, Kelurahan Ngaglik, Kota Batu ini sekaligus memperingati 3 Warsa atau 3 tahun aksi saber pungli digelar. Hadir dalam giat tersebut Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko didampingi Kapolres Batu AKBP Harfiadi Agung Pratama, Komandan Poltekkad Brigjen TNI Nugraha Gumilar, Pabung Kodim 0818, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup serta diikuti seluruh komunitas saber pungli, 50 anggota Poltekkad serta warga Kelurahan Ngaglik. Seperti biasa langsung diawali dengan nyemplung kali turun ke sungai untuk bahu-membahu membersihkan sampah yang banyak dibuang ke sungai. Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko bersama Forkopimda melihat langsung di beberapa titik dan berdiskusi dengan warga sekitar yang juga ikut serta turun membersihkan sungai. Kegiatan ini selain nyemplung kali dirangkai dengan webinar pengelolaan sampah online bersama PKK Kota Batu. Selain itu, sarasehan dan syukuran mata air juga mengurai permasalahan seputar sungai dan sumber mata air. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam usaha untuk menjaga kebersihan sungai. Terlebih kepada Komandan Poltekkad yang membawa 50 anak didiknya untuk langsung terlibat dalam usaha pembersihan sungai dari sampah. Wali Kota berharap masyarakat ikut menyambut dengan antusias. Ke depan saber pungli tetap ada dan semoga ke depan saber pungli ini tidak perlu nyemplung kali karena artinya masyarakat sudah sadar tidak membuang sampah di sungai. Sementara itu, Komandan Poltekkad menyampaikan sangat mendukung dan jika perlu anak didik selalu dilibatkan karena memang untuk menumbuhkan semangat cinta lingkungan dan berbakti kepada masyarakat. Kapolres Batu AKBP Harfiadi Agung Pratama menyampaikan, saber pungli di tahun ketiga ini tidak perlu lagi nyemplung kali, melainkan melakukan kontrol kali saja atau saber troli, yang berarti masyarakatnya sudah sadar akan kebersihan lingkungan, terutama sungai untuk menjaga ekosistem dan ekologi. Untuk terus menjaga dan melindungi alam, melestarikan bersama kita jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Bahkan mungkin bisa Yanto Yanjung melaporkan. Pemerintah Kota Batu dan Kantor Pertanahan Kota Batu menandatangani nota kesepakatan bersama terkait kerjasama bidang pertanahan. Mulai pola Trijuang, kerjasama ini untuk mewujudkan percepatan integrasi dan pelayanan bidang pertanahan untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Batu. Buramnya batas-batas wilayah desa, kelurahan hingga kecamatan, serta status tanah dan lahan yang rawan memicu sengketa, terlebih di Kota Batu memiliki wilayah yang berbatasan dengan hutan, yang notabene berada di pengelolaan perhutani. Membuat Pemkot Batu menggandeng Kantor Pertanahan Kota Batu untuk menjalin kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepakatan bidang pertanahan melalui pola pemetaan Trijuang. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan, program ini sudah dipresentasikan Kanwil BPN Jatim kepada Gubernur Jatim. Melalui program Trijuang ini bisa dipetakan aset-aset daerah, batas wilayah desa hingga kecamatan, termasuk mencantumkan lahan-lahan sengketa. Sehingga pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan tata ruang bisa terarah dengan pemetaan berbasis kewilayahan. Program Trijuang akan dimulai tahun ini yang diawali dengan persiapan administrasi regulasi, termasuk menghitung pembiayaan anggaran. Dan di tahun depan mulai melakukan observasi ke lapangan, melakukan pendataan menyeluruh. Alhamdulillah ini saya tadi sudah menandatangani MOU dengan BPN Kota Batu. Ini adalah wujud tindak lanjut yang rakor kemarin di provinsi. Intinya ada program Trijuang. Itu adalah program yang untuk menuntaskan data
aset-aset yang ada di setiap wilayah. Jadi ini data yang berbasis kewilayahan, ya Pak ya. Itu sehingga ini program PTSL sebetulnya, tapi kemudian ini lebih masif lagi dengan melibatkan baik pemerintah kota, pemerintah desa tentu saja, tapi dengan BPN. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu, Hari Suharto menuturkan, perlu kolaborasi 3 unsur yakni Pemdes, Kelurahan, Pemkot Batu, dan BPN Kota Batu dalam membangun basis data pemetaan pertanahan yang valid dan berkelanjutan dalam melaksanakan program Trijuang. Data itu meliputi aset-aset daerah, batas wilayah administrasi desa, kelurahan, dan kecamatan, serta menentukan batas wilayah yang berhimpitan dengan kawasan hutan. Melalui program Trijuang ini, BPN ingin memvalidkan sesuai fakta real di lapangan untuk mewujudkan percepatan integrasi data dan pelayanan bidang pertanahan untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Batu. Jadi Trijuang ini yaitu dari 3 unsur, yaitu unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kantor pertanahan. Nanti bersama-sama membangun data basic untuk pertanahan yang berbasis bidang di Kota Batu ini yang valid dan berkelanjutan. Jadi semua nanti akan terdata semua aset desa, masyarakat semuanya begitu, penggunaannya apa, haknya apa, dasarnya apa, dan semuanya. Yanto Yanjung melaporkan.